Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa tema dalam ilmu hadis, yaitu hadis mutawatir, lalu ada hadis ahad, hadis aziz, dan hadis gharib. Baik, beberapa tema yang saya sebutkan tadi masuk ke dalam pembahasan hadis ditinjau dari kuantitas perawinya. Jadi apakah perawinya itu ada 1, 2, 3, atau lebih dari 3, atau banyak sekali perawinya. Nah, itu bisa kita tinjau dan bisa kita klasifikasi menjadi beberapa bagian. Di sini saya sudah membuat bagan. Yang pertama itu di sini ada hadis terbagi menjadi 2, yaitu mutawatir, dan kemudian ada hadis ahad. Lalu mutawatir itu nanti kebagi menjadi 3, yaitu mutawatir yang lafzi, maknawi, kemudian amali. Selanjutnya ada hadis ahad. Hadis ahad juga kebagi 3, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Kemudian masyhur kebagi menjadi 2, yaitu ada istilahi, kemudian ada ghairu istilahi. Gharib terbagi menjadi 2, gharib mutlak dan juga gharib nisbi. Selanjutnya nisbi itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu nisbi yang muqayyad bil thiqah, nisbi yang muqayyad bil balad, dan juga nisbi yang muqayyad bil rawi. Nah, kita akan membahas semuanya satu-satu. Pertama itu ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Jadi di sini definisinya adalah marwahu adadun katsirun tuhilul adatu tuwati'uhum 'alal kadzib. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dalam jumlah yang banyak, maksudnya adalah mustahil banyaknya perawi itu mereka semua sepakat atas kebohongan suatu informasi yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gambarannya itu, jika ada satu orang yang membawa informasi yang tidak valid dari Nabi, maka pasti ada yang menyangkalnya. Ini tidak sahih dari Nabi. Nah, gambaran mutawatir itu bisa kita bayangkan dalam bagan seperti ini. Jadi ada hadis, kemudian diriwayatkan oleh sahabat. Ini sebenarnya masih kurang. Jadi bentukannya kira-kira di bagian sini ada 10 sahabat. Di sini ada 10 tabi'in, ya. Di bagian sini ada 10 tabi'in dan seterusnya. Dan di bagian sini juga lebih, bahkan ya, satu tabi'in itu memiliki lebih daripada 2 murid. Kemudian tabi'innya setelahnya memiliki beberapa murid. Nah, sehingga dalam satu tingkatan sanad ini lebih dari 10 orang. Itulah yang dinamakan mutawatir. Sahabat 10 orang, kemudian tabi'in 10 orang, atau lebih karena satu sahabat memiliki misalnya 2-3 murid. Lalu juga tabi'in memiliki murid juga lebih dari 1, itu entah 2, 3, itu akan bercabang-cabang lagi, mereka masing-masing memiliki murid, dan itu saking banyaknya periwayat itu tidak ada seorang pun di antara mereka itu yang menyanggah atau menyangkal informasi yang disampaikan kepada Nabi yang mereka bawakan, sampai turun kepada Imam Muslim, Imam Nasai, Bukhari, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan hadis mutawatir. Selanjutnya mutawatir, sebagaimana tadi kita jelaskan, dia itu ada mutawatir lafzi, kemudian mutawatir ma'nawi, kemudian mutawatir amali. Nah, terbagi menjadi 3. Hadis mutawatir lafzi, dia adalah hadis yang periwayatannya mutawatir secara lafaz. Artinya lafaz itu dibawakan dari satu perawi ke perawi setelahnya yang berjumlah 10, dan perawi setelahnya lagi berjumlah lebih dari 10, begitu ya. Nah, itu lafaznya tidak berubah. Contohnya adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di api neraka. Itu adalah contoh hadis mutawatir lafzi, di mana lafaz seperti ini, man kadzaba sampai minan nar, diriwayatkan dari satu generasi ke generasi lainnya yang di masing-masing level itu tidak kurang dari 10. Selanjutnya itu ada hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi itu periwayatnya banyak, namun dari satu generasi ke generasi setelahnya itu yang diriwayatkan itu bukan satu jenis lafaz. Artinya lafaz hadis yang diriwayatkan dari satu generasi ke generasi setelahnya itu berbeda-beda, akan tetapi ada satu makna yang sama meskipun hadisnya itu berbeda-beda. Contohnya adalah hadis tentang Nabi SAW mengangkat tangan ketika sholat, nah itu ketika takbiratul ihram dan lain sebagainya. Hadis itu ada dalam berbagai macam hadis lain yang mengisahkan tentang tema A, tema B, tapi dalam tema A, tema B itu ada informasi tentang Nabi itu ketika sholat mengangkat tangannya. Nah, sehingga makna Nabi mengangkat tangan ketika sholat itu disampaikan dari satu generasi ke generasi lainnya, di mana masing-masing generasi ini periwayatnya, perawinya tidak
kurang dari 10. Jadi hadis yang mutawatir maknawi. Nah, yang disampaikan dari setiap generasi dan masing-masing generasi itu tidak kurang dari 10. Selanjutnya ada mutawatir amali. Nah, mutawatir amali ini praktisnya dia adalah satu informasi yang disampaikan dari satu generasi ke generasi lainnya yang bersumber dari Rasulullah SAW, kemudian diwariskan secara praktik. Dan jika terdengar oleh kita tentang suatu amalan itu, maka kita otomatis menganggapnya bahwa ini merupakan bagian dari syariat Islam yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Misalnya apa? Misalnya adalah tentang jumlah rakaat sholat jenazah, zakat, haji, dan lain sebagainya. Apa sih hukum hadis mutawatir itu? Jadi hadis mutawatir posisinya dalam Islam itu setara dengan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena hadis mutawatir itu sudah pasti sahih, dia tidak lagi perlu diteliti, dan dia harus dijadikan dasar hukum. Sehingga orang yang mengingkari hadis yang levelnya itu sudah mutawatir, nah maka dia ya bisa dianggap kufur. Karena dia mengingkari sesuatu yang sudah pasti kevalidannya dari agama Islam. Dia setara dengan Al-Quran. Atau minimal dia dianggap mulhid. Mulhid itu ateis. Karena dia mengaku muslim, namun dia tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Kok bisa dianggap tidak mengakui kenabian Rasulullah? Karena logiknya seperti ini. Hadis mutawatir itu dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi sehingga dia menjadi auto sahih dan tidak ada satupun perawi seorang ulama alim yang mengingkari hadis tersebut. Lalu informasi tersebut kita yakini sebagai suatu informasi yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Lalu jika kita mengingkari informasi itu, otomatis kita mengingkari bahwa informasi tersebut pernah disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ke bagian selanjutnya yaitu hadis masyhur. Jadi hadis ahad ya, mutawatir. Tadi sudah kita membahas tentang hadis mutawatir. Selanjutnya ada hadis ahad, di mana hadis ahad itu terbagi menjadi ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Hadis masyhur definisinya adalah marwahu salasah fa aksar fi kulli tabaqatin ma lam yablugh haddat tawatur. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanad, tabaqat sanad tadi, sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in tidak mencapai jumlah mutawatir. Jadi kan mutawatir itu minimal jumlahnya adalah 10. Nah, masyhur berarti dia adalah perawinya itu kurang dari 10. Jadi 3 atau lebih. Tidak kurang dari 3, namun kurang dari 10. Kira-kira gambaran hadis masyhur seperti ini ya. Ini tadi mirip dengan atau sama persis dengan bagan hadis mutawatir. Sebenarnya hadis mutawatir itu tadi harusnya lebih daripada 3 bagan seperti ini. Jadi lebih dia ke samping 10 dan seterusnya hingga lebih. Nah, masyhur kira-kira seperti ini, yaitu sahabat, kemudian sahabat kepada tabi'in, dan tabi'in. Entah itu bentuknya seperti ini atau bentuknya misalnya sahabat memiliki murid lagi, siapa begitu di sini. Kemudian juga yang ini memiliki 2 murid, yang ini memiliki 3 murid. Nah, itu sah-sah saja. Tidak mesti dalam setiap tingkatannya itu ada 3, bisa jadi lebih, tapi tidak kurang. Kita sekarang menuju pembahasan tentang pembagian hadis masyhur. Jadi ada masyhur istilahi. Masyhur istilahi itu artinya hadis yang memang dia selaras dengan definisi masyhur itu sendiri. Itu hadis yang riwayatnya 3 orang atau lebih pada beberapa tingkatan sanad. Nah, tapi tidak mencapai jumlah mutawatir. Contohnya adalah ini Nabi SAW, qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, hadis ini diriwayatkan, bisa kita lihat di sini, oleh Abdullah bin Amr, kemudian ada Abu Musa al-Asy'ari, lalu ada Abu Hurairah. Ketiga orang ini sahabat. Kemudian di bawahnya itu ada lagi tabi'in, dan tabi'in, seterusnya ya. Nah, dimulainya 3 perawi adalah dari sahabat, ya. Itu kira-kira. Kemudian selanjutnya ada masyhur ghairu istilahi. Masyhur ghairu istilahi itu maksudnya adalah hadis yang itu masyhur dalam artian literal. Artinya dia masyhur secara bahasa. Masyhur kan artinya adalah terkenal.
Tidak semua hadis terkenal itu perawinya 3 atau lebih. Nah, bisa jadi dia kurang dari 3, tapi masyhur di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi dia adalah hadis masyhur secara bahasa. Artinya dia hadis yang terkenal, familiar di tengah-tengah kita. Misalnya apa? Misalnya di sini ada beberapa contoh. Masyhur baina ahli hadis. Berarti dia masyhur di antara ahli hadis, ulama, orang awam. Contohnya hadis yang disebutkan tadi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian ada juga hadis yang masyhur, terkenal dan familiar di antara para fuqaha ahli fikih, yaitu adalah hadis abghadul halal ilallahi at-talaq. Ada juga masyhur di antara ahli usul fiqh hadis tentang umat Rasulullah tidak terkena catatan amal dalam kondisi salah, lupa, dan ketika mereka itu dalam kondisi terpaksa. Lalu ada lagi hadis masyhur bainan nuhat. Itu hadis yang kenal, familiar di antara para ahli nahwu atau para ahli bahasa. Nah, contohnya adalah hadis ni'mal abdu Suhaib, lau lam yakhifillah lam ya'sihi. Nah, tapi hadis ini la aslalahu. Jadi bukan hadis, artinya seperti itu. La aslalahu, tidak memiliki asal muasal sebagai hadis. Kemudian ada masyhur bainal amah, yaitu hadis yang masyhur di tengah masyarakat. Contohnya al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu merupakan perbuatan syaitan. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Imam Tirmizi menghasankannya. Selanjutnya ada hukum hadis masyhur. Jadi hadis masyhur baik yang istilahi tadi, ya, artinya dia periwayatnya itu 3 atau lebih, maupun yang ghairu istilahi, yaitu hadis masyhur yang familiar di tengah-tengah masyarakat atau di sebagian kelompok. Nah, itu bisa sahih ataupun tidak sahih. Jadi tergantung kualitas para perawinya. Bisa jadi hadis masyhur itu sahih atau hasan atau dhaif, baik yang istilahi maupun ghairu istilahi. Kita sekarang ke bagian hadis aziz. Nah, hadis aziz itu alla yakilla ruwatuhu anisnaini fi jami'i tabaqati sanad. Jadi dia para perawinya tidak kurang dari 2 orang pada tingkatan sanad. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalah Hadis. Gambaran hadis aziz seperti ini. Di hadis kemudian ada dari Nabi, ya, kemudian dari sahabat, memiliki murid lebih dari 1 atau tidak. Itu ada sahabat itu memiliki tabi'in, ke bawah-bawahnya sampai kepada para mukharij, Al-Bukhari dan Muslim atau yang lainnya. Contoh hadis aziz itu adalah ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Riwayat ini persis hadis seperti yang digambarkan dalam bagian tadi. Itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Oh, ini salah. Ini bukan Abu Hurairah, ini Anas, ya. Oke. Ini harusnya Anas. Jadi dia diriwayatkan oleh Anas, kemudian Anas memiliki 2 murid, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Qatadah memiliki 2 murid, yaitu Syu'bah dan Sa'id. Abdul Aziz bin Suhaib itu memiliki 2 murid, Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Nah, hukum hadis aziz itu sama seperti hadis masyhur. Artinya dia bisa berstatus sahih, hasan, dhaif, tergantung pada kualitas sanad dan juga kualitas para perawinya. Penentuan status tersebut didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang berlaku dalam penilaian hadis sahih, hasan ataupun dhaif. Sekarang kita akan menjelaskan tentang hadis gharib. Ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalah Hadis. Hadis gharib kira-kira gambarannya seperti ini. Ada hadis, kemudian diriwayatkan kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan Imam Bukhari. Memang tidak selalu semuanya ini satu, ya. Artinya tidak selalu setiap generasi itu hanya ada 1 orang saja. Bisa jadi dia lebih dari 1. Misalnya 1 sahabat, kemudian setelahnya ada 2 tabi'in, itu bisa. Atau 1 sahabat, 1 tabi'in, kemudian setelah tabi'in ada 2 atau 3. Atau masih 1 hingga bawahnya itu ada 2 atau 3. Tapi dia pada intinya ada 1 level, ada 1 generasi di mana perawinya itu hanya 1 orang saja. Contoh hadis gharib itu ini, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya syu'batun minal iman. Ini terjemahannya. Nah, jika dilihat hadis ini perawinya adalah sahabat Abu Hurairah. Ya, ini yang dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, itu semuanya Abu Hurairah, kemudian
tabi'in Abu Sholih, Abu Sholih, Abu Sholih, dan Abu Sholih. Kemudian bawahnya lagi Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar. Tapi kalau ini langsung ke Bukhari, ya. Ini sanadnya sangat bagus karena dia pendek. Lalu di sini ada dalam riwayat lain Muslim, Abu Daud, dan Nasai ada Sulaiman bin Bilal. Lalu ada di Abu Daud ada Suhail bin Abi Sholih. Ini udah bercabang ya. Di sini Sulaiman bin Bilal. An-Nasai sama dengan Muslim. Kemudian ada Abu Amir, An-Nasai sama ada Abu Amir. Kalau di Abu Daud ada Hamad. Kemudian bawahnya lagi ada Abdun bin Humaid. Nah, di sini udah beda. An-Nasai Muhammad bin Abdullah. Tapi Abu Daud itu ada Musa bin Ismail, baru ke masing-masing mukharij. An-Nasai, Abu Daud, dan Muslim. Kemudian hadis gharib kebagi menjadi dua, yaitu mutlak dan nisbi. Nisbi kebagi tiga, muqayyad bisiqah, muqayyad bil balad, dan muqayyad birawi. Muqayyad bisiqah, fiqh itu adalah kondisi di mana perawi memiliki kredibilitas dalam menyampaikan hadis. Kredibilitas ini ditentukan dengan kekuatannya dalam menghafal, kemudian juga orang-orang di sekitarnya dan juga para ulama menilainya sebagai sosok yang capable dalam meriwayatkan hadis, orang yang jujur, tidak pernah berbohong, dan juga wibawanya atau muruahnya itu sangat terjaga. Jadi contohnya adalah hadis ini. Karena yaqra'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr bil qaf wal Qur'an al Majid wa qirabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Nah, ini beberapa surat ya. Hadis ini diriwayatkan kalau dari jalur Imam Muslim, Abu Waqid Al-Laisi dari Ubaidullah, kemudian dari Dumrah bin Sa'id Al-Muzani dari Malik kepada Imam Muslim. Nah, di sini ada Dumrah bin Sa'id Al-Muzani. Dia ini rawi yang sikot satu-satunya yang meriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laisi. Kalau jalur dari Daruqutni, Aisyah, Urwah, Khalid bin Yazid, dan Ibn Lahiyah. Kemudian kepada Daruqutni, dia dinilai dhaif satu-satunya di jalur ini. Kalau ini sikoh, kalau ini dhaif. Lalu ada muqayyad bil balad. Muqayyad bil balad berarti dia hadis yang gharib, tapi dia terikat dengan para perawi yang asalnya itu dari satu daerah. Jadi bil balad, dari satu wilayah. Contohnya hadis ini, amarna Rasulullah an naqra'a bi Fatihatul Kitab wa ma tayassara min. Rasulullah merintahkan kita untuk membaca Al-Fatihah dan juga surat-surat juz amma atau surat-surat yang mudah. Itu konteksnya dalam sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan sanadnya ada Sa'id, kemudian Abu Nadr, Qatadah, Hammam, Abul Walid atau Yalisi, kemudian Abu Daud, yang mana seluruh perawi berasal dari Basrah. Lalu yang terakhir, hadis gharib yang muqayyad birawi. Jadi dia satu di antara rawi dalam sanad itu, dia hanya meriwayatkan dari atasnya aja. Misalnya adalah hadis ini, sungguhnya Nabi mengadakan walimah untuk Sofia dengan jamuan makan yang terbuat dari tepung, gandum, dan kurma. Ini merupakan hadis dari Rasulullah. Kemudian disampaikan oleh Anas bin Malik. Selanjutnya ada Az-Zuhri, ada Bakar bin Wa'il. Wa'il itu meriwayatkan dari anaknya sendiri. Uyainah hanya dia sajalah orang yang meriwayatkan dari Wa'il. Itu artinya Ibnu Uyainah ini adalah satu-satunya perawi yang meriwayatkan dari Wa'il, sehingga dia disebut dengan gharib. Selanjutnya, hukum hadis gharib. Hadis gharib itu sama dengan hadis lainnya, sama dengan hadis masyhur dan juga hadis aziz, yaitu dia bisa berstatus sahih, bisa berstatus hasan, dan juga berstatus dhaif, tergantung pada kualitas sanad dan juga perawinya. Begitu kira-kira penjelasan tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitas para perawinya, yaitu hadis terbagi menjadi dua, mutawatir dan juga ahad. Mutawatir itu ada mutawatir yang lafalnya diriwayatkan secara mutawatir dari satu generasi ke generasi lainnya. Juga ada mutawatir maknawi, maknanya disampaikan dari satu generasi ke generasi setelahnya walaupun lafaznya itu berbeda-beda. Kemudian ada mutawatir amali, yaitu sebuah informasi mengenai praktik ya, keagamaan yang itu umumnya sudah diketahui oleh masyarakat muslim. Lalu ada juga hadis ahad. Hadis ahad itu terbagi menjadi tiga, yaitu masyhur, aziz, dan juga gharib. Hadis ahad adalah hadis yang perawinya itu kurang dari jumlah 10. Artinya dia adalah hadis yang jumlah perawinya itu kurang dari perawi hadis mutawatir, yaitu 10 orang. Kemudian hadis ahad ini terbagi menjadi tiga tadi, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Hadis gharib terbagi menjadi hadis gharib mutlak, hadis gharib nisbi, dan juga nisbi ini terbagi menjadi tiga lagi, yaitu muqayyad bil thiqah, muqayyad bil balad, dan muqayyad bil rawi. Itu kira-kira penjelasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.